Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafina Destiarti Ainul dengan nomor NUPTK 7546771 672230273. Saya di sini dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pelaksanaan tugas saya dalam proses pengajaran. Video ini saya susun sebagai bagian dari proses penilaian PDD UKT-PT dengan harapan dapat menggambarkan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma secara berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi institusi serta masyarakat luas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana penerapan DIA, Delivery Interaction Assessment, khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Mobile Application Design dengan kode mata kuliah 1601C062. Di mana dengan menggunakan pendekatan DIA ini, harapan saya adalah dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara menyeluruh, dimulai dari strategi penyampaian materi, keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran yang terukur dalam bentuk assessment. Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana metode DIA diimplementasikan secara konkret dalam perkuliahan guna mendukung capaian pembelajaran serta membentuk kompetensi mahasiswa secara utuh. Nah, berikut ini saya jelaskan deskripsi mata kuliah di mana mata kuliah Mobile Application Design ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang sifatnya merupakan mata kuliah wajib untuk program studi Teknik Elektro khususnya bagi mahasiswa yang berada di semester 6. Mata kuliah Mobile Application Design ini mempelajari cara untuk membangun dan mengembangkan suatu aplikasi yang sifatnya adalah berbasis mobile device dengan menyesuaikan karakteristik dari perangkat tersebut. Lalu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep pemrograman berorientasi objek agar dapat mendesain suatu aplikasi dengan UI atau user interface yang baik sehingga dapat dioperasikan pada sistem operasi mobile Android. Jadi pada perkuliahan ini saya batasi di mana aplikasi yang harus dibuat adalah berbasis Android. Di mana pembahasan materi ini dimulai dari di awal pemrograman OOP, kemudian pengenalan Android serta instalasi perangkat lunak yang digunakan, khususnya di sini nanti akan menggunakan dua perangkat lunak atau dua software. Yang pertama adalah Android Studio, lalu yang kedua adalah Blockcode yang nantinya akan menggunakan MIT atau dia menggunakan Kodular, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3 capaian yang akan dicapai setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah Mobile Application Design. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi Android dan pemrograman pada Android dengan mengaplikasikan konsep OOP itu sendiri atau Object Oriented Program. Lalu yang berikutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendesain fitur-fitur yang ada di Android, diantaranya berupa layout, widget, lalu activity, serta menu, dan beberapa item-item yang berkaitan dengan graphical user interface. Lalu untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengidentifikasi interkoneksi yang bisa digunakan ketika kita menggunakan mobile device. Entah nanti interkoneksinya bisa berupa sensor, microcontroller, Bluetooth, atau perangkat lain yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari ketiga capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, menyesuaikan 2 dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dari Teknik Elektro. Yang pertama CPL 2-nya adalah
harapannya dengan mengambil mata kuliah Mobile Application Design ini bisa memiliki kemampuan untuk mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium. Lalu CPL 4 adalah kemampuan menerapkan teknologi informasi dan keteknikan. Nah, adapun berikut ini rencana pelaksanaan pembelajaran di mana di Teknik Elektro Ubaya ini kita memiliki 16 pertemuan, di mana 16 itu dibagi menjadi 2 sesi, di mana week 1 sampai week ke-8 ini adalah UTS, periode UTS. Lalu kemudian berikutnya adalah week 9 hingga week 16 itu adalah periode UAS. Di mata kuliah MAD ini biasanya saya akan bagi jadi 2 konsep materi gitu. Jadi week 1 hingga 8 ini fokusnya adalah bagaimana caranya mendesain dan membuat suatu aplikasi Android yang dimana berbasis Java menggunakan software Android Studio. Lalu yang berikutnya adalah di week 9 hingga ke-16 ini biasanya saya lebih mengimplementasikan terkait pembuatan aplikasi Android, akan tetapi di sini berbasis block code seperti MIT App Inventor ataupun menggunakan Kodular. Akan tetapi ranah implementasinya agak sedikit berbeda karena di sini nanti bisa difokuskan ke game sederhana, kemudian navigasi, interkoneksi dengan sensor, bahkan speech recognition atau image classifier. Lalu terkait sistem pembelajaran yang ada di mata kuliah Mobile Application Design ini secara luring atau tatap muka, di mana juga dipadukan dengan pembelajaran asinkronus melalui platform yang dimiliki oleh Ubaya, yaitu Ubaya Learning Space untuk mendukung fleksibilitas dan kontinuitas belajar mahasiswa. Berikut ini adalah tampilan dari Ubaya Learning Space di mana semua materi itu sudah saya letakkan di ULS itu sendiri, termasuk materi selain buku referensi acuan yang bisa digunakan, PPT, kemudian modul, serta di sini saya sertakan video karena terkait mata kuliah Mobile Application Design ini banyak sedikit terkadang mahasiswa mengalami permasalahan yang tertinggal untuk membuat aplikasi tersebut. Berikut ini adalah referensi yang bisa diakses oleh mahasiswa, di mana referensi tersebut, 4 referensi tersebut ini sudah tersedia di perpustakaan Ubaya, baik secara hard maupun secara digital. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya gunakan di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah one-on-one job training, karena pendekatan ini memungkinkan penyesuaian arahan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam proses perencanaan dan pengkodean aplikasi mobile itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah contextual learning, di mana pembelajaran ini dikaitkan dengan tren teknologi terkini. Lalu ada problem based atau PBL, di mana mahasiswa dilatih untuk menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya secara kolaboratif. Lalu yang terakhir adalah kerja laboratorium, karena mahasiswa dituntut untuk bisa menerapkan teori yang sudah disampaikan ke dalam bentuk prototipe. Kebetulan prototipenya di sini adalah ke dalam bentuk aplikasi. Nah, ini ada kriteria penilaian, di mana sebenarnya kalau di Ubaya sendiri itu terdapat 2 kriteria penilaian, yaitu NTS dan NAS, di mana NTS itu adalah penilaian yang dihasilkan dari periode UTS, dan EAS adalah penilaian yang dihasilkan periode UAS. Kemudian dari masing-masing UTS dan UAS, maka di sini akan saya bagi menjadi 25% kerja lab yang dikerjakan setiap minggunya dari materi yang saya sampaikan, serta problem base. Jadi problem base-nya di sini dalam bentuk tugas. Setelah materi saya sampaikan, maka di situ ada tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa disertai dengan clue yang saya sampaikan.
Demikian pemaparan singkat mengenai penerapan metode DIA, Delivery Interaction Assessment dalam mata kuliah Mobile Application Design. Melalui pendekatan ini diharapkan proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun keterlibatan aktif mahasiswa serta mengukur pencapaian pembelajaran secara objektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan micro teaching yang menggambarkan implementasi metode tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke ya. Jadi perkuliahan kita hari ini kita masuk di minggu kelima gitu ya. Materi kita hari ini tentang multi activity dan interface. Kalau sebelumnya kita bikin semacam quiz gitu ya. Sekarang kita masuk ke multi activity. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa di dalam aplikasi Android itu sebenarnya multi activity itu gabungan dari beberapa aktivitas seperti halnya kayak aplikasi yang ada, e-commerce atau aplikasi apapun itu, gimana caranya kita menjalankan activity A. Button kita tekan, kita masuk ke aplikasi A. Ketika button activity A, lalu masuk ke activity B, dan seterusnya. Nah, hari ini goals kita, gimana caranya mengimplementasikan fitur multi activity yang nantinya kita pakai perintah namanya adalah intent. Oke ya. Highlight-nya, materinya hari ini kita masuk ke multi activity, penggunaan intent untuk memanggil activity lain, lalu terkait hide action bar, lalu yang terakhir kita masuk ke default main activity. Nah, nanti terkait materi ini silakan kalian nanti bisa akses ya di ULS gitu ya. Di sini juga sudah ada PPT-nya, terus kemudian juga sudah ada guideline yang saya buat dalam bentuk video. Jadi nanti kalau yang hari ini tertinggal, kalian bisa mengikuti step by step yang ada di sini. Oke. Terus berikutnya terkait multi activity, ini apa sih definisi multi activity itu sendiri? Jadi multi activity ini merupakan suatu activity, jadi setiap satu project APK gitu ya, dimana di dalam APK tersebut terdiri dari banyak activity. Kalau kemarin kalian bikinnya cuma satu main activity yang memang ada beberapa Java, termasuk ada beberapa layout. Jadi dilengkapi oleh banyak layout serta dilengkapi oleh banyak Java. Nah, umumnya di sini ada satu item yang di sini ditetapkan sebagai main activity, yang dimana yaitu sebagai home-nya atau activity utamanya, yang dimana nanti di dalam home-nya ada beberapa button atau ada beberapa pilihan-pilihan yang akan kita arahkan atau kita redirectkan ke beberapa activity yang lain. Oke, nah perintah yang bisa kita gunakan di sini adalah yaitu intent ya. Jadi nama perintahnya adalah intent, di mana di sini merupakan suatu penghubung pada saat aplikasi ini berjalan antara komponen yang terpisah. Nah, intent ini merupakan bagian suatu fungsi yang ada di Android Studio sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam tugas. Nah, khusus hari ini saya hanya sekedar membuka activity. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan sekalian mengirimkan data ke activity yang lain. Ya. Oke, jadi sambil disiapkan ya Android Studio-nya, kita buat tampilan kurang lebih adalah seperti ini. Jadi step pertama, silakan kalian buat XML. Jadi kalau dilihat di sini ada 3. Jadi ada 3 buah XML. XML 1 itu isinya merupakan text view, kemudian diikuti 2 buah button. Terus kemudian activity yang kedua adalah text view diikuti beberapa. Ini cuman kita second kita tekan, kita arahkan untuk buka activity second activity Java serta XML yang kedua. Lalu ketika third activity saya tekan, kita arahkan untuk membuka third activity yang ketiga. Jadi nanti cara kalian mengoperasikannya, jadi nanti di bagian layout ya. Nah, tadi kan ada tiga tampilan. Jadi nanti silakan, kan harusnya secara default ketika kalian buat aplikasi itu kan hanya 1 XML dan 1 buah Java. Nah, di bagian XML silakan kalian pilih new, terus kemudian kalian pilih layout
resource file. Nanti penamaannya bebas, disesuaikan. Mau di sini nanti namanya adalah second XML, terus habis itu third XML boleh. Itu untuk XML. Jadi pilih yang klik kanan ya. Jadi dari main XML, pilih new, terus kalian masukkan layout resource file-nya. Terus habis itu untuk Java kan nggak mungkin XML berjalan sendiri. Tetap kita perlu Java untuk menjalankan UI yang sudah kalian buat. Jadi step berikutnya di Java-nya pun kalian pilih new, pilih Java class. Ya, jadi ada 3 buah Java, tapi 2 yang kalian tambahkan. Terus kemudian dari sisi layout 3 buah XML, di mana ada 2 XML yang kalian tambahkan. Oke ya, silakan dibuat. Terus step berikutnya setelah kalian membuat 3 item XML, nah maka coding apa Bu yang harus ditambahkan dari sisi main activity? Kalau dari sisi main activity itu sebenarnya sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini set content view-nya adalah R layout, main layout, XML-nya utamanya. Tapi berikutnya di sini kita tambahkan public void tampil, di mana ini merupakan fungsi tampil yang kita tambahkan. Jadi ketika button pertama kita tekan, maka dia akan mengarahkan ke second activity. Java yang sudah kalian buat, termasuk XML yang sudah kalian buat. Terus, else if button text equal-nya adalah third activity. Nah, ini dari fungsi ini, button text equal, ini sebenarnya menyesuaikan dari yang di sini. Kalau kalian lihat adalah penamaan buttonnya. Jadi kalau di sini buttonnya adalah second activity, third activity, maka button equals-nya ngambil dari sini. Sama dia ditranslate atau ibaratnya menyesuaikan penulisan yang di sini, lalu dengan dia fungsinya akan membuka Java yang berikutnya. Jadi itu ya. Jadi jangan lupa menambahkan fungsi tampil. Nah, fungsi tampil itu kita masukkan di mana, Bu? Fungsi tampil nanti silakan kalian masukkan di sini. Biasanya mahasiswa lupa di sini ya, tetap ya dimasukkan di bagian Android on click tampil. Oke. Oke, terkait main activity sebelum saya geser ke berikutnya, activity 2 dan activity 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena di sini jangan lupa ya, sorry sebelumnya, di sini kan ada intent tampil 1. Jadi kita menggunakan perintah intent atau fungsi intent, di mana intent ini tadi kan sifatnya konsepnya sama dengan hyperlink. Dengan kita menjalankan intent, tampil 1 new intent, di mana di sini dia akan membuka namanya second activity class. Begitu juga untuk yang ini, tampil 2 new intent this third activity class. Jadi dia akan masuk ke activity yang berikutnya. Silakan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Bu, apakah bisa nanti saya bikin yang banyak lagi? Bisa. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu. Untuk teksnya tadi itu, semisal kan tadi kan yang second activity itu di atas, terus yang third activity di bawah. Semisal kita tuker berarti tetap dia ngikut sama teksnya. Iya, betul. Jadi ini second activity ini menyesuaikan dari bacaan buttonnya. Oh, ya. Gitu ya. Jadi kalau buttonmu namanya activity kedua, ya berarti ini harus diubah tanda petiknya itu button text equal-nya adalah activity kedua. Gitu ya. Dia menyesuaikan. Oke ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya karena activity 2 dan activity 3 itu tidak ngapa-ngapain ya ibaratnya, dia cuman hasil arahan yang sudah kita berikan di main activity, maka di sini codingnya cuman menampilkan layoutnya saja. Jadi diarahkan dan ini harus disesuaikan dengan nama XML yang sudah kalian buat. Jadi kalau misal ini activity 1 ya ini activity 1, activity 2 ya activity 2 dan seterusnya. Oke ya, saya rasa ini sederhana, ini basic, karena ini kan di awal saya sudah singgung bahwa untuk R.layout ini harus disesuaikan dengan nama XML-nya. Oke. Terus, nah ini yang paling penting, biasanya mahasiswa itu lupa. Jadi untuk menggabungkan beberapa activity yang ada, karena dia tergabung di satu
ibaratnya satu aplikasi, itu kita perlu menambahkan yang namanya Android Manifest. Nah, Android Manifest itu posisinya di mana, Bu? Android Manifest itu posisinya ada di sini. Itu secara default ketika kalian buat aplikasi itu ada. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini kan ada Android Intent Filter. Nah, Android Intent Filter ini merupakan bagian main activity-nya. Artinya apa? Main activity-nya di sini kalau dilihat activity Android name, Intent Filter Android, action Android name, android.intent.action.main. Artinya apa? Main activity sebagai halaman utama. Kalau mau saya pindah, Bu, second activity sebagai halaman utama, ya ini tinggal diubah. Ya, di bagian yang intent filter. Gitu. Nah, terus karena tadi kita bikin 2 activity baru, maka di bagian bawah harus kalian tambahkan yang ada di sini. Yaitu namanya .second activity dan third activity. Kalau kalian ini tidak kalian tambahkan, saya jamin intentnya walaupun pakai intent itu tidak jalan. Jadi buttonnya ditekan, itu tiba-tiba force close. Itu yang biasanya terjadi di mahasiswa karena intentnya, manifestnya lupa diedit. Itu harus sesuai sama kelas Java-nya itu. Iya, betul. Jadi kalau ini tidak sesuai, tidak bisa. Gitu ya. Jangan lupa ditambahkan. Kalau kalian mau bikin 10 activity ya tinggal ditambahkan di sini sampai 10. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi cara menambahkannya nanti tinggal disesuaikan saja di bagian sini gitu ya. Seperti yang tadi, jadi ada second, ada third activity di mana nama ini harus sesuai dengan nama Java-nya. Oke. Oke ya, saya lanjut. Nah, karena ini masih ada waktu seperti perkuliahan di minggu-minggu sebelumnya, silakan kalian jadi ada 2 ya yang harus kalian demokan. Demo yang pertama adalah menduplikasi yang tadi yang sudah saya buat, sudah berhasil belum multi activity kalian. Terus yang berikutnya adalah splash screen. Nah, splash screen ini ketika kalian tekan dimanapun, dia secara otomatis akan membuka aplikasi yang lain. Activity yang lain. Atau dia di situ ibaratnya tanpa menggunakan perintah intent. Jadi, splash screen ini sebenarnya macam-macam. Nanti kalau kalian cari ada clue-nya di sini, kalau kalian lihat nanti ya. Nah, clue-nya apa? Jadi, silakan kalian nambahkan Android clickable true, di mana Android focusable touch mode-nya true. Harapannya apa? Jadi, di sini ketika dia tekan, dia akan ganti aplikasi. Bukan berarti dia masuk ke aplikasi lain, tapi dia berada di activity yang sama. Gitu ya, jadi nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan model hyperlink, kalau yang ini kan modelnya press di area manapun, jadi bukan gambarnya loh ya, gambarnya ini bukan button, gambar biasa, tapi ketika ditekan dia masih jalan di satu activity itu saja. Oke ya, tugasnya yang splash screen. Jadi ada 2, ada yang tadi demo duplikasi, terus yang berikutnya melanjutkan yang kemarin quiz yang sudah kalian buat, kalian tambahkan splash screen. Selain kalian tambahkan splash screen, ini sama ya, kayak yang tadi ya. Kalian tambahkan touch listener-nya. Terus berikutnya adalah kalian harus nambahkan tampilan yang kontennya adalah begini. Tadi sudah splash screen. Splash screen otomatis bisa pakai fungsi waktu, bisa pakai fungsi yang tadi, touchable tadi. Nah, yang ini ada kayak semacam pop-up, tapi bukan toast ya. Pop-up tambahan ketika kalian tekan let's begin, itu masih jalan di satu activity. Jadi bukan buka activity yang lain. Oke ya, kalian bisa gunakan di sini adalah atribut yang bisa kalian pakai adalah view gone. Jadi maksudnya adalah ketika ini ditekan dia hilang, tapi dia buka ke activity yang sama. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu loh konsepnya. Oke. Nah, kita sudah selesai tadi materinya. Nanti hari ini juga saya tunggu demo projectnya. Nah, di sini sekarang saya coba tanya. Saya ingin mereview materi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menjawab, bagaimana cara memanggil activity lain? Gimana, Van?
Pakai multi activity itu ya, Bu? Multi activity pakai apa? Fiturnya tadi pakai apa? Perintahnya. Pakai apa, Pan? Pakai intent ya. Oh iya, Oke, jadi pakai intent. Beda loh ya antara yang splash screen, multi activity untuk yang intent. Oke. Terus coba pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika intent filter di dalam manifest dihapus? Oke, gimana? Kalau dihapus apa yang terjadi? Nanti bakal tabrakan, Bu. Jadi main activity-nya nggak ada gitu, Bu. Bukan lah, itu yang nomor 3. Bukan ya, Bu? Kalau yang intent filternya dihapus, mainnya nggak ada. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika kedua activity memiliki intent filter? Kalau yang nomor 3, main activity-nya hilang, nggak ada, berarti dia nggak ada ketika kita tekan aplikasinya atau APK-nya itu hilang, nggak ada apa yang jalan. Kan ibaratnya kan gitu ya, home-nya nggak ada. Terus kalau yang nomor 3, ini baru tabrakan. Emang lucu ya, Pan, Bu. Gitu ya, oke. Jadi Maaf ya, Bu, mengganggu kelas, Bu. Mohon maaf, Oke, Bu. jadi nanti silakan ini lagi, gitu ya, dipelajari lagi terkait konsep multi activity. Jadi bisa jadi minggu depan kita ada tes, ya. Oke, di awal 15 menit live code, terus nanti saya cek sudah berhasil atau belum, baru kita lanjut materi berikutnya. Oke ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin hari ini cukup sampai sini dulu materinya. Silakan kalian coba, kalian jalankan aplikasinya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Mungkin itu dulu ya dari saya. Sekian, terima kasih, selamat sore semuanya.